Doa adalah salat. As-salatu hiya doa. Salat adalah doa. Karena itu semua bacaan dalam salat doa semua. Coba lihat. Baru takbir Allahu Akbar, doa iftitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuad Al-Fauzan membuat video ini semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penggalan video ini dapat menjadi amal jariah untuk kita semua, bagi yang mendengarkan maupun yang men-share kepada yang belum mendengarkan. Terima kasih. Al-Fatihah doa, Bu. Jangan dikira Al-Fatihah nggak ada doanya. Nih, nanti saya berikan cepat ya. Ini highlight dulu. Highlight dulu. Dalam sholat itu ada 4 keadaan. Ingat ini baik-baik. Nanti Ibu manfaatkan, minimal zuhur lakukan. Ada berapa keadaan? 4. Ada 4 posisi, 4 keadaan dalam sholat. Yang kalau Ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. Seketika. 1, saat berdiri. Berdiri. 2, saat rukuk. Rukuk. 3, saat sujud. 3, saat sujud. 4, sesaat sebelum salam. Berdiri, rukuk, sujud, sesaat sebelum salam. Baik, sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan dulu. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, itulah cara kita memohon, Bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya dalam sehari itu 5 kali ditungguin, Bu. Mana ada manusia di muka bumi ini buka pintu rumahnya 5 kali sehari cuma untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Sesoleh-solehnya Ustadz, gak ada yang mengatakan, ayo 5 kali sehari datang aja ke rumah saya. Kalau butuh apa-apa ambil. Butuh kulkas, ambil kulkasnya. Butuh TV, ambil. Gak ada begitu. Allah itu maha baiknya, 5 kali sehari dipanggil. Dari subuh sampai zuhur. Kita bangun tidur aja, punya masalah nggak? Ayo minta, disuruh sholat 2 rakaat. Dan sholatnya nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja dulu supaya nggak ada beban. Itu pun kadang-kadang masih lupa berapa rakaat kita sholat. Ya. Ayo sujud, disuruh minta, punya masalah nggak? Terus dari subuh sampai ke siang dipanggil lagi, punya masalah lagi nggak? Disuruh zuhur 4 rakaat. Karena waktunya cukup panjang, suruh 4. Ayo minta. Ada masalah apa? Minta sujud kita. Minta mohon. Dari zuhur ke asar ditanya lagi, ada masalah nggak? Panggil lagi. Ke maghrib sampai ke isya sebelum tidur, supaya tidurmu enak, masalah nggak ada, tenang, nikmat, nyaman istirahatnya. Ada masalah nggak? Disuruh sholat lagi. Jadi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan, dia akan senang menunaikan sholat. Makanya ketika ibu bertanya, kenapa saya sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Kenapa sih sholat? Hayya 'alal falah. Yuk bahagia. Ayo tenang. Yuk dapatkan apa yang kamu inginkan. Falah. Jadi kalau orang paham sholat itu menyelesaikan persoalan, tentu orang akan berbondong-bondong semangat untuk menunaikan sholat. Cuman sayang segelintir orang itu menilai sholat sebagai beban. Jadi sebagai kewajiban beban saja, makanya sholatnya nggak nikmat. Karak tadi duhur, ayeuna asar deui. Tuh. Ya bagaimana doanya bisa dijawab? Anda datang pada orang, tapi datangnya dengan marah-marah, datangnya dengan mencelanya. Ya bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan Anda? Anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas. Setelah itu kemudian menggunjingkannya, bagaimana bisa dijawab? Tuntutan tinggi, tapi datang tidak membawa prestasi, ya bagaimana bisa diberi? Catat tuh, bikin status. Paham ya? Nah ini bagian pertama. Jadi cara pertama, respon kata Allah, seruan Allah. Rumus pertama sholat. Nah sekarang saya ajarkan lagi. Ini belum selesai nih, Bu. Ini panjang bahasannya nih. Sampai jam berapa kita? 10 ya? Oh, mau sampai jam 5 silahkan. Saya jam 10 selesai ya. Lihat sini. Oke, saya punya sekitar 1 jam kurang ke depan. Saya ingin terangkan sedetil-detilnya gitu ya. Dan saya hanya menyampaikan isi Al-Quran. Quran, hadis, Quran, hadis. Sekarang ingat,
Ustadz, saya sekarang paham, sholat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di sholat saya akan memohon. Sekarang Ustadz, bagaimana cara saya merespon sholat? Kan kata Allah, saya menyeru, respon gitu kan? Kita dipanggil sholat nih, Allahu Akbar, dipanggil. Bagaimana cara meresponnya? Sebelum minta. Awas, ibu ingin datang mengajukan proposal, datang kepada wali kota, datang kepada gubernur, datang kepada presiden, datang kepada menteri sebelumnya. Bukankah ibu mempersiapkan diri? Penampilan ditata, proposal dibagus-bagusin gitu kan? Yang paling hebat itu kadang-kadang malam-malam latihan depan cermin. Bapak wali kota yang saya hormati, lihat semuanya tuh. Dan yang paling luar biasa, maaf ya, janjian jam 7 dengan Pak Wali Kota, datang jam 6 ke Balai Kota. Sekarang ibu punya janji dengan Allah. Janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya. Kalau tidak percaya, 5 waktu ini ibu sudah hafal, Bu. Ya, bahkan disuruh ngapalin oleh Allah. Buka Quran surah ke-4. Surah ibu, surah mama, An-Nisa. Ayat 103, Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Lihat ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh semua waktu salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang beriman. Itu terjemahan biasa. Kalau terjemahkan pakai ilmu balaghah, sungguh orang beriman itu hafal waktu-waktu salat. Tahu waktunya. Apalagi kalau di waktu itu ibu punya kepentingan, pasti hafal. Kalau ibu benar memprioritaskan sholat dan menilai sholat sebagai solusi hidup, menilai sholat sebagai kebutuhan, ibu pasti akan hafalkan itu, Bu. Nih ya, ibu dapat bagian arisan nih, bulan ini misalnya. Dan memang bagian jatah ibu, demi Allah saya katakan, sebulan sebelumnya ibu sudah hafal tanggalnya kapan. Bahkan di kalender tuh diwarnain. Papa, bagian mama nanti bulan ini. Tuh. Dicatat semua, di tempat siapa, jam berapa, datang dengan penuh keceriaan dan kebanggaan. Luar biasa. Hanya untuk urusan dunia yang itu habis gitu. Jika dia tidak meninggalkan ibu, ibu yang meninggalkan dia duluan. Sekarang 5 kali sehari semua diberikan, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya. Harusnya sih wajarnya dihafalkan waktunya dan ibu hafal. Ayo, subuh jam berapa sekarang? Lihat sini, bukan ke atas. Ditutup tuh. Tuh, sana tuh. Subuh jam berapa? Ayo ngelihat ke sana, 4:43. Zuhur jam berapa? Tuh. Asar, Maghrib, Isya. Itu kan kunci ibadah. Dan kunci ijabah, kunci ibadah, kunci ijabah. Di situ ada pengabulannya. Ini gimana mau minta, waktu permintaannya aja nggak hafal. Gimana mau bermohon, datangnya aja telat. Karena itu, bagaimana cara merespon seruan Allah? Diaturlah di Quran surah kedua ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua ayat 152. Ibu masih ingat? Bukankah sholat disebut sebagai zikir? Masih ingat? Ya, di surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Sekarang lihat ya. Lihat ketentuan Allah. Kalau ibu dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk zikir, cepat respon. Ibu cepat respon, Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu. Lihat kalimatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Kalian mengingat saya, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Kalian zikir kepada saya, ingat saya, kata Allah, maka saya pun akan ingat kalian. Di antara makna zikir, sholat. Jika ibu sholat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Contoh. Saya ambil waktu subuh misalnya. Di Bandung 4-3-3. 4-4-3. Oh, lihat kesan lagi terjadi perbedaan pendapat. Ya. Ada yang 4-3-3, ada yang 4-3-4, ada yang 4-3-5 dan seterusnya. Yang ambil tengah-tengah lah, 4-3-5 misalnya. Kalau 4-3-5. Lihat sini, fokus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4-3-5. Dipanggil salat, diseru. Kan tadi rumusnya di Quran surah 2 ayat 186.
Faliyastajibuli. Kalau diseru cepat jawab, gitu kan? Terus diseru 435 adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu diseru, ibu langsung datang. Ya Allah, sudah adzan, seruan nih, saya siap-siap, saya ingin minta sesuatu. Nah, orang yang datang saat dia diseru Allah, dia pun datang kemudian untuk menyerunya, maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Perhatikan, dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin, Allahu Akbar, dia merespon cepat, siap sholat. Maka dia pun ketika memanggil Allah, seketika Allah pun akan jawab padanya, sesuai dengan kadar responnya. Dipanggil saat itu, dia menjawab. Maka Allah pun akan ingat kepadanya hanya saat dia memanggil saja. Di saat panggil, diingat. Panggil, diingat. Jelas? Ini yang hebat. Pendengar yang dermawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share agar yang belum mendengarkan video ini dapat